Tak ulang yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hukum Klinis Kelompok 3 dengan anggota Graha Salman Nafasajita dengan NIM 2021-20126, Erina Junior NIM 2021-20127, Rizky Diana Putri dengan NIM 2021-20151, Noviana Permataningrum dengan NIM 2021-20144, Robah Maksum dengan NIM 2021-20119, Fariha Nur Saida dengan NIM 2021-20096, Josephine Gabriela saya sendiri 2021-20117, Lisa Puji Utami 2021-20140, Aidotul Laila Salfitria dengan NIM 2021-20023, Rizka Widaningrum dengan NIM 2021-20145. Untuk slide pertama, saya persilakan dengan Saudara Graha Salma. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Mohon maaf untuk slide-nya bisa kita ke slide nomor 3. Sudah ya, Kak? Bahwasannya berdasarkan kronologi kasus dan prestasi, bahwa pada tahun 2006, Harmanto membeli sebidang tanah beserta bangunan dari Nur Rahimah berdasarkan akta jual beli nomor 19 garis miring Kudus garis miring 2006 tertanggal 28 Januari 2006 yang dibuat di hadapan notaris dan BPAT dibuat di Kudus Suryanto SMKN ikut serta dengan tergugat dengan objek jual beli berupa sebidang tanah beserta bangunan yang sudah tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1125 garis miring Demaan dengan luas 165 meter persegi atas nama Nur Rahimah yang berada di Desa Demaan, Kecamatan Kota Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, sebelah barat, Semia atau SMK Taman Hiswa, sebelah utara Jalan Veteran, sebelah timur Jalan, kemudian sebelah selatan Taisa. Terima kasih, Pak. Baik, untuk slide keempat bisa dengan Saudara Rizky Diana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bahwa setelah proses jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT selesai dilaksanakan, Nur Rahimah mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada Hermanto dengan alasan belum memiliki tempat tinggal yang baru. Kemudian meminta Hermanto agar sementara waktu dapat tinggal di rumah objek sengketa tersebut dengan sistem sewa menyewa atau kontrak. Setelah permintaan tersebut, kemudian Hermanto dan Nur Rahimah membuat perjanjian kontrak sewa menyewa rumah yang menjadi objek sengketa tersebut yang tertuang dalam akta kontrak sewa menyewa rumah nomor 5 tahun 2006 tertanggal 18 November 2006 yang dibuat di hadapan notaris dan PPAT Suryanto SHMKN yang turut dalam tergugat. Dalam waktu 3 tahun sejak 28 Januari 2006 sampai dengan 28 Januari 2009 dengan nilai kontrak yang sudah disepakati selama 3 tahun sebesar 15 juta. Terima kasih. Isi dari perjanjian tersebut pada pasal pertama. Pihak pertama tergugat satu berjanji dan mengikatkan diri serta sanggup untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut di atas objek sengketa beserta kunci-kuncinya dalam keadaan kosong. Dari pihak pertama, tergugat satu dan para penghuninya beserta barang-barangnya kepada pihak kedua, penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 2009 tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun. Pasal 2. Jika pihak pertama tergugat satu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 di atas, maka pihak tergugat satu dianggap lalai. Kelalaian di mana cukup dibuktikan karena lewat waktu sebagai yang telah ditentukan di atas, sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat jurusita atau surat lainnya semacam. Maka pihak pertama tergugat satu guna kepentingan pihak kedua penggugat dikenakan denda yang tak dapat dikurangkan sebesar 100.000 yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus setiap hari kelalaiannya dan harus dibayar ke tempat pihak kedua yaitu penggugat. Apakah Saudara Robah sudah hadir di Zoom ini? Sudah, Jo. Baik, untuk Saudara Robah bisa membacakan untuk 2 slide selanjutnya ya. Slide berapa, Jo? Ini slide 6 sama slide 7 bisa dibaca ya. Baik, sebentar.
Kak, mohon maaf untuk slide-nya stuck tidak jalan. Kalau di punya saya. Di sini udah mungkin sinyalnya ya. Di yang lainnya gimana? Sama. Sama, Punyaku Jung. kosong. Udah? Bahwa hingga tanggal jatuh tempo untuk pengosongan rumah, yakni tanggal 25 Februari 2009, Nur Rohimah masih tetap menempati tanah dan bangunan objek sengketa dan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengosongan Rumah Nomor 13 tanggal 12 Februari 2009 di hadapan notaris dan BPAT Suryanto SHMKN atau turut tergugat. Bahwa oleh karena Harmanto adalah pemilik sah atas objek tanah sengketa, maka sudah sepantasnya menuntut hukum jika pemohon eksekusi menuntut haknya untuk menguasai atau meminta tanah dan bangunan objek eksekusi. 1. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo untuk pengosongan rumah, yakni tanggal 25 Februari 2009, Nur Rohimah masih tetap menempati tanah dan bangunan objek sengketa dan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengosongan Rumah Nomor 13 tahun tanggal 12 Februari 2009 di hadapan notaris dan BPAT Suryanto SHMKN atau turut digugat. Yang kedua, bahwa oleh karena Harmanto adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka sudah sepantasnya menurut hukum jika pemohon eksekusi menuntut haknya untuk menguasai atau meminta tanah dan bangunan objek eksekusi. Terima kasih, Kak. Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Lola, slide 8 dan slide 9. Silakan, Saudara Lola, apakah sudah hadir? Sudah, Jo. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo untuk analisis kasus bank prestasi, Hermanto membeli sebidang tanah dan bangunan kepada Nur Rohimah berdasarkan akta jual beli nomor 19 garis miring Kudus garis miring 2006 tertanggal 28 Januari 2006 dibaca di hadapan notaris dan PPAT di Kudus, bahwa setelah proses jual beli kepada Nur Rohimah tetapi Nur Rohimah tidak mengosongkan rumah sebab Nur Rohimah belum memiliki tempat tinggal baru. Kemudian Nur Rohimah meminta izin untuk sementara waktu dapat tinggal di rumah tersebut dengan sebutan sewa menyewa sesuai waktu perjanjian sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hermanto mengizinkan permintaan Nur Rohimah. Kemudian Hermanto dan Nur Rohimah membuat perjanjian kontrak sewa menyewa di depan notaris dan PPAT dalam jangka waktu 3 tahun, yakni sejak tanggal 28 Januari 2006 sampai dengan 28 Januari 2009. Bisa dilanjut untuk Kak Lola. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008 Hermanto memberi peringatan pertama kepada Nur Rohimah tetapi tidak dihiraukan, di mana hal ini sudah jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2009. Atas pemberitahuan tersebut, Nur Rohimah meminta waktu lagi kepada Hermanto sebagai pihak pemohon sampai 5 Februari 2009. Akan tetapi perjanjian tersebut diingkari oleh Nur Rohimah sebagai pihak termohon. Kemudian Nur Rohimah berjanji akan mengosongkan tempat tersebut tanggal 25 Februari 2009. Apabila tidak, maka akan dikosongkan secara paksa sesuai perjanjian dengan bantuan alat negara yaitu polisi. Di mana sesuai perjanjian hingga tanggal 25 Februari
2009 Nur Rohimah tidak mengosongkan tempat, maka Hermanto berhak mengosongkan tempat sesuai perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengosongan nomor 13 tanggal 12 Februari 2009 di hadapan notaris dan PPAT Suryanto, SHMKN. Turut tergugat adapun klausul yang tersebut dengan jelas tegas tersebut dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi. Baik, untuk selanjutnya 2 slide akan dibacakan oleh Farihah. Silakan Saudara Farihah, apakah sudah hadir di dalam Zoom ini? Sudah, Jo. Baik, sebentar ya. Silakan. Pasal 1, pihak pertama tergugat 1 berjanji dan mengikatkan diri serta sanggup untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut di atas objek sengketa beserta kunci-kuncinya dalam keadaan kosong dari pihak pertama tergugat 1 dan para penghuninya beserta barang-barangnya kepada pihak kedua penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 2009 tanpa ganti rugi dalam bentuk lanjut, Jo. Pasal 2, jika pihak pertama tergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 di atas, maka pihak pertama tergugat 1 dianggap lalai. Kelalaian mana cukup dibuktikan karena lewat waktu sebagai yang telah ditentukan di atas, sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat jurusita atau surat lainnya yang semacam, maka pihak pertama tergugat 1 guna kepentingan pihak kedua penggugat dikarenakan denda yang tidak dapat dikurangkan sebesar 100.000 yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus setiap hari kelalaiannya dan harus dibayar ke tempat pihak kedua penggugat. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Erina. Apakah Saudara Erina sudah hadir? Hadir, Joseph. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dasar hukum yang digunakan atas kasus tersebut disertai penjelasan mengapa menggunakan dasar hukum tersebut. Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlich Wetboek atau yang kita sebut dengan BW. Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 1365 BW yang menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pihak yang merugikan dalam hal ini adalah Nur Rohimah patut diminta pertanggungjawaban karena dengan dia tidak mengosongkan rumah tersebut sudah merugikan Hermanto sebagai pemilik sah rumah tersebut yang seharusnya sudah bisa ia tempati lama. Kemudian menurut pasal 1234, bila terdapat pihak kreditur yang melakukan perbuatan wan prestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, di antaranya membuat dan mengirimkan somasi, yang di mana somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur agar segera melunasi utangnya. Kemudian, bila somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak kreditur, maka pihak debitur dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri. Baik, untuk slide terakhir, bisa Saudara Noviana Permataningrum, apakah sudah hadir di dalam Zoom? Sudah, Jo. Baik, silakan untuk dibacakan slide terakhir. Langkah-langkah yang kita laksanakan berdasarkan analisa hukum di atas untuk membantu pihak Hermanto menuntut hak-haknya. Yang pertama, menganalisa kasus tersebut secara detail dan hati-hati. Yang kedua, mencari bukti-bukti kepemilikan Hermanto terhadap rumah tersebut, termasuk dengan bukti jual beli. Yang ketiga, mencari dasar hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Yang keempat, membuat tuntutan yang sesuai dengan kasus tersebut apabila dibawa ke ranah hukum, dapat menuntut atau menggugat wan prestasi yang telah dilakukan dengan mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Iki kes, oh sudah.